Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Para siswa yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tingkat keempat dari Menara Penyulingan Ki Langit yang berkobar untuk dilatih pada dasarnya dapat dianggap sebagai yang teratas di antara akademi dalam. Menjadi tidak layak dari level ini, Xiaoyan saat ini tidak bertindak sekuat itu seperti yang dia lakukan di level ketiga. Oleh karena itu, setelah dia memasuki tingkat keempat, dia pertama-tama menyelesaikan masalah terpenting mengisi perutnya sebelum memilih ruang pelatihan kelas menengah untuk melanjutkan tugas pentingnya dalam retretnya. Meskipun efek pelatihan di ruang pelatihan kelas menengah di tingkat 4 tidak bisa dibandingkan dengan kelas tinggi, jika seseorang membandingkan tingkat kekuatan api jantung, itu jauh lebih kuat daripada yang diperoleh dengan pelatihan di ruang pelatihan tingkat tinggi di tingkat ketiga. Dari perspektif Xiaoyan saat ini, itu cocok. Pelatihannya juga tidak akan sering terputus karena orang-orang mencoba merebut ruang pelatihan kelas atas. Setelah menemukan ruang pelatihan yang kosong, Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan kuali obat dan memperbaiki beberapa salep roh api Ganoderma hijau dan pil roh angin cepat. Selama 7 hari retret, dia telah menghabiskan semua pil dari pemurnian terakhir. Oleh karena itu, dia perlu sekali lagi membuka kuali dan memurnikannya. Dengan pengalaman penyempurnaan dari babak terakhir, penyempurnaan Xiaoyan kali ini secara alami tampak lebih terampil. Dengan demikian, waktu yang dia gunakan sangat berkurang. Apalagi, kualitas dan kuantitas yang ia perbaiki jelas lebih baik dari usaha pertamanya. Setelah Xiaoyan berhasil memperbaiki 2 jenis pil obat yang dia butuhkan, dia memulai retretnya. Rencana terobosan besarnya akan terus berlanjut tanpa mempedulikan hal lain. Kali ini, retret Xiaoyan tidak terganggu di tengah jalan, mungkin karena beberapa faktor lain. Ini juga memberinya waktu pelatihan yang paling disukai. Tidak ada konsep waktu saat pelatihan. Dengan jentikan jari, hampir setengah bulan berlalu. Selama retret tertutup ini, Xiaoyan kadang-kadang meninggalkan ruang pelatihan tetapi sekitar 95% waktunya dihabiskan di dalam ruang pelatihan, bertahan untuk menerobos penghalang bintang 8. Di bawah pelatihan semacam ini di mana dia lupa makan dan tidur, Xiaoyan, yang telah mencapai puncak kelas 7 bintang Dadoshi, akhirnya samar-samar menyentuh batas bintang 8 setelah setengah bulan. Sekarang, setelah 2 hingga 3 hari pelatihan, doki di tubuhnya akhirnya mencapai tahap di mana ia benar-benar penuh. Itu seperti tangki yang diisi air hingga penuh. Pada saat ini, doki di tubuh Xiaoyan seperti air yang akan meluap. Selama seseorang menambahkan sedikit lagi, itu akan menghancurkan batas tangki air dan masuk ke dunia yang lebih besar. Kesempatan kecil ini akhirnya datang tiba-tiba selama salah satu pelatihan Xiaoyan di mana dia sedikit tidak sadarkan diri. Tubuh bagian atas Xiaoyan telanjang di dalam ruang pelatihan yang tenang. Dia duduk bersila di atas platform batu hitam. Kedua tangannya membentuk segel pelatihan. Wajahnya seperti biksu tua yang bermeditasi, tampak tenang dan acuh tak acuh. Benang energi kuat yang terlihat dengan mata telanjang mengalir tanpa henti ke tubuhnya karena efek dari salep roh api Ganoderma hijau yang tersebar di seluruh. Suasana tenang berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba, suara yang sangat pelan tapi aneh, rendah muncul seperti drum yang dipukul dengan keras di samping telinga seseorang. Jika seseorang mendengarkannya dengan cermat, suara ini sebenarnya dipancarkan dari tubuh Xiaoyan. Tidak lama setelah munculnya suara rendah yang aneh ini, pilar kayu Xiaoyan seperti tubuh yang tidak bergerak tampaknya telah menerima sengatan listrik. Itu bergetar tiba-tiba dan kemerahan halus yang tidak biasa segera menyerbu wajahnya. Tentu saja, perubahan tidak hanya terbatas pada bagian luar ini saja. Perubahan yang sangat besar tampaknya juga terjadi di tubuhnya. Yang paling jelas adalah kekuatan hisap di tubuhnya yang tiba-tiba naik secara eksplosif. Di bawah kekuatan hisap yang tak tertandingi ini,
benang energi panas berwarna merah tua yang tertinggal di sekitar tubuhnya yang awalnya memasuki tubuhnya secara berurutan telah menjadi seperti kawanan sapi jantan liar yang berada dalam keadaan panik saat ini. Mereka tidak lagi peduli bahkan sedikit pun tentang ketertiban saat mereka dengan liar menyerbu Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan sekali lagi berubah menjadi lubang tanpa dasar saat ini. Itu menerima semua energi yang datang, tidak peduli seberapa besar energi yang menyerbu itu. Apalagi tidak ada tanda-tanda momentum ini berkurang. Sebaliknya, gaya isap menjadi semakin kuat. Akhirnya, itu mengakibatkan energi di ruang pelatihan muncul seperti permukaan danau yang tenang setelah seseorang melempar batu besar ke dalamnya. Energi berfluktuasi dan riak energi yang sangat besar dengan Xiao Yan di tengah tiba-tiba terbentuk. Kekuatan hisap yang kuat menggerakkan semua energi yang memenuhi ruang pelatihan. Fenomena tidak biasa di dalam ruang pelatihan berlanjut selama hampir lebih dari 10 menit sebelum suara ledakan yang jelas dari tulang perlahan menjadi lebih lemah. Setelah munculnya suara ledakan tulang yang agak aneh, riak energi yang sangat besar di dalam ruang pelatihan menjadi semakin lemah. Sesaat kemudian, akhirnya benar-benar lenyap. Setelah lenyapnya riak energi ini, sosok manusia yang duduk bersila sekali lagi terungkap. Jubah hitam di tubuh Xiao Yan saat ini telah diguncang oleh energi yang mengalir deras sebelumnya sampai compang-camping. Salep roh api Ganoderma hijau, yang dioleskan di seluruh kulitnya juga telah menguap dan habis. Selain ular kecil 7 warna yang bersembunyi dan tertidur di lengannya, sisa tubuhnya yang masih kurus tidak banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Api berwarna hijau melonjak aneh dari dalam mata tertutup rapat Xiao Yan saat itu perlahan dibuka. Akhirnya, itu menutupi pupilnya yang hitam pekat. Beberapa saat kemudian sebelum menghilang secara bertahap, nyala api itu ditarik. Sepasang pupil hitam pekat agak lebih gelap, lebih dalam, dan lebih dalam dibandingkan sebelumnya. Nafas panjang keruh bergerak di sepanjang tenggorokannya dan dihembuskan. Nafas ini sebenarnya mengandung sedikit uap hitam. Xiao Yan segera merajut alisnya dengan erat saat melihat uap hitam dalam napasnya. Hatinya hanya mengingat sesuatu yang hampir dia lupakan, searing poison. Itu adalah searing poison yang bermutasi yang telah bersembunyi jauh di dalam tubuhnya dan sulit untuk disembuhkan seperti belatung di dalam tulang tarsal seseorang. Sungguh tak terduga bahwa saya hanya berhasil menghilangkan racun membara ini dengan meminjam kekuatan untuk menerobos benda sialan ini. Ini benar-benar menyebabkan seluruh tubuh seseorang merasa tidak nyaman dengan menyembunyikan dirinya di dalam tubuh. Xiao Yan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Meskipun searing poison saat ini tampaknya tidak menunjukkan kerusakan pada tubuhnya karena perlindungan dari Green Lotus Core Flame yang dinikmati tubuhnya, hal ini pada akhirnya menjadi duri di hati Xiao Yan setiap hari dihapus. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatannya. Bahkan Nalan Jie, dengan kekuatan kelas Do Wangnya, hampir kehilangan nyawanya karena hal ini. Bahkan tidak perlu menyebut dia, yang adalah bintang 7, tidak, bintang 8 Dado Si sekarang. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut saat dia untuk sementara meletakkan kekhawatiran atas searing poison yang ada di dalam hatinya. Dia perlahan berdiri dan memutar tubuhnya. Segera, suara retak tulang yang jelas, seperti petasan yang dinyalakan, muncul di dalam ruang pelatihan. Saat suara retakan muncul, perasaan santai dan penuh merembes keluar dari dalam tulang Xiao Yan. Setelah retret 20 hari lebih, dia akhirnya berhasil menembus bintang 8 Dado Si seperti yang dia harapkan. Hasil yang bermanfaat seperti itu layak untuk 20 hari lebih pelatihannya yang tertutup dan sulit. Sudah 8 bintang. Sepertinya jarak saya ke kelas Dowling tidak jauh, Xiao Yan tersenyum. Dia menundukkan kepalanya untuk menatap 7 warna surga menelan piton di lengannya yang membawa suhu sedingin es dan tidak bisa menahan untuk tidak berkata dengan senyum pahit, orang ini benar-benar menjadi semakin rakus untuk lebih banyak tidur hari ini. Ia bahkan tidak terbangun setelah aktivitas sebesar itu. Meskipun Xiao Yan memarahi dengan senyum di mulutnya,
hatinya sangat tenggelam. Jenis tidur jangka panjang dari Heaven Swallowing Python ini jelas tidak rasional. Menurut akal sehat, Heaven Swallowing Python yang sedang dalam masa pertumbuhan harus sangat hidup. Namun, saat ini mengantuk sepanjang hari dan bahkan tidak sedikit pun waspada, Xiaoyan memiliki firasat samar tentang kelainan apa artinya ini. Segera, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit khawatir. Sepertinya roh dari Heaven Swallowing Python sudah mulai ditekan oleh Ratu Medusa. Menurut situasi ini, aku khawatir dalam waktu kurang dari setahun, Ratu Medusa akan berhasil menduduki tubuh Heaven Swallowing Python. Pada saat itu, roh dan tubuhnya akan bergabung. Dia juga akan benar-benar menjadi Douzong yang benar-benar kuat. Sialan, dari tampang keganasan wanita itu, hal pertama yang akan dia lakukan setelah dia menguasai tubuh adalah mengarahkan pisau ke arahku. Tangan Xiaoyan mengusap tubuh yang agak sedingin es dari Heaven Swallowing Python. Alisnya dirajut sampai membentuk garis lurus saat dia perlahan bergumam. Yakinlah bahwa dia tidak akan menyerang Anda sebelum dia mendapatkan pil roh pencairan. Bagaimana begitu mudahnya roh dan tubuh fisik menyatu dengan sempurna. Dia harus meminjam bantuan dari Towing Spirit Pill untuk menelan roh Heaven Swallowing Python terlebih dahulu. Hanya setelah itu dia bisa bergabung dengan tubuh Heaven Swallowing Python. Jika tidak, dia tidak akan bisa mencapai kendali total. Tubuh Heaven Swallowing Python hanya akan menjadi beban baginya. Tawa tua tiba-tiba terdengar dari dalam hati Xiaoyan, menghibur hatinya yang gelisah. Guru, wajah Xiaoyan bersukacita saat mendengar suara di dalam hatinya. Hanya setelah mendengar kata-kata Yao Lao dia menghela nafas lega. Dia tersenyum dan mengangguk saat dia berbicara di dalam hatinya, akan menjadi yang terbaik jika seperti ini. Selama dia masih membutuhkan pil roh pencairan, saya akan memiliki keripik untuk mendiskusikan kondisi dengannya. Tentu akan menjadi yang terbaik jika aku bisa mengikat Douzong yang elit. Petik 2. Ya, Ratu Medusa yang menerobos batas Do Huang akan memiliki potensi tak terbatas di masa depan. Saat itu, Medusa berevolusi dan muncul di benua Doki sekali. Namun, tubuh aslinya bukanlah Seven Colored Heaven Swallowing Python, tetapi binatang buas kuno lainnya, Seven Wings Purple Golden Snake. Meskipun itu sedikit lebih lemah dari Heaven Swallowing Python, 3 elit Douzun akhirnya dimobilisasi untuk memusnahkannya saat itu. Yao Lao tertawa. Suaranya mengandung perasaan dihargai. 3 Douzuns. TL, bagi mereka yang tidak dapat mengingat, Douzun level berikutnya setelah Douzong. Lihat wiki. Sudut mulut Xiaoyan terbuka. Judul yang mengandung tekanan besar ini menyebabkan Xiaoyan tidak tahu harus berkata apa. Dia hitam untuk waktu yang lama sebelum pandangannya beralih ke Heaven Swallowing Python di lengannya. Dia tertawa getir dan bergumam, apakah nenek-nenek ini akan menjadi sekuat itu di masa depan? Apakah saya tidak akan beruntung? Ah, Heaven Swallowing Python, Anda harus bertahan. Jangan sampai tertelan oleh wanita itu. Kalau tidak, tak seorang pun dari kita akan bersenang-senang. TL, Grandawn, mengacu pada wanita yang hebat dan sulit untuk dihadapi. Saat Xiaoyan memikirkan tentang niat membunuh yang sebagian terlihat dingin dan acuh tak acuh yang akan selalu ditunjukkan Ratu Medusa ke arahnya, getaran dingin terjadi di hati Xiaoyan. Di mata oleh wanita menakutkan semacam ini benar-benar tidak bisa dianggap kabar baik. Xiaoyan menatap warna hijau subur di luar saat dia berjalan keluar dari pintu menara. Dia merasakan sinar matahari hangat yang tersebar turun dari langit dan tanpa sadar memiliki perasaan introspektif. Dia membuka kedua tangannya sebelum dia tiba-tiba tertawa getir. Sungguh tak terduga bahwa retret ini, yang bahkan tidak berlangsung sebulan, hampir menyebabkan pikirannya menjadi terlalu sensitif. Karena penguasa Suan berat pada dasarnya menjadi barang tanda tangan Xiaoyan saat ini, dia tidak sering membawanya untuk menyelamatkan beberapa masalah. Meskipun itu akan mempengaruhi pelatihannya dengan cara ini, itu juga menyebabkan Xiaoyan tidak perlu khawatir.
Xiao Yan mengikuti jalan dan berjalan selama hampir setengah jam sebelum dia kembali ke area kediaman siswa baru di Punch Gate. Dia menatap para penjaga yang berdiri tegak seperti pena di pintu masuk dan tanpa sadar memuji dengan tenang. Benar-benar seperti yang dikatakan Sun Er. Punch Gate ini pada dasarnya mengalami perubahan seperti siang dan malam. Dengan mengamati aura dari beberapa penjaga Punch Gate ini, kemungkinan besar mereka berada di sekitar puncak kelas Doshi. Jelas, cukup banyak anggota Punch Gate yang berlatih di dalam Blazing Sky Key Refining Tower selama 1 bulan ini. Selain itu, tampaknya efek menara itu cukup menguntungkan. Xiao Yan perlahan berjalan menuju pintu masuk. Beberapa penjaga yang bertugas jaga sebenarnya masih ingat wajah Xiao Yan. Setelah awalnya dikejutkan, beberapa kegembiraan memenuhi wajah mereka secara instan. Ketika yang pertama berjalan mendekat, beberapa dari mereka menarik tenggorokan mereka saat mereka berteriak serempak, "Chief!" Suara nyaring dan jelas menarik perhatian beberapa orang yang datang dan pergi. Xiao Yan membuka mulutnya, dan tersenyum bodoh pada beberapa dari mereka dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berjalan maju, menepuk satu orang di bahunya sebelum bergoyang dengan santai saat dia berjalan ke area siswa baru. Dia meninggalkan penjaga yang wajahnya terkejut karena disukai karena tindakan Xiao Yan. Hihi, setelah tidak bertemu dengannya selama 1 bulan, kekuatan Chief tampaknya telah meningkat cukup pesat. Sepertinya seorang elit Dowling akan segera muncul di Punch Gate kami. Pada saat itu, kami tidak perlu melihat ekspresi orang lain untuk melakukan sesuatu. Penjaga, yang bahunya ditepuk oleh Xiao Yan sebelumnya, tidak bisa menahan untuk tidak membuka mulutnya dan berbicara sambil tersenyum saat dia menatap bagian belakang Xiao Yan yang terlihat sebagian. Siapa yang ditakuti ketua sekarang? Kalian semua juga baru-baru ini sering berlatih di Menara Penyulingan Ki Langit yang berkobar. Jangan beritahu saya bahwa Anda bahkan belum pernah mendengar kejadian itu. Hihi, mengejutkan Dowling bintang 4 sampai yang terakhir kehilangan kekuatan bertarungnya hanya dengan 1 serangan. Berapa banyak orang di akademi dalam ini yang bisa melakukan hal semacam ini? Petik 2. Saya juga pernah mendengar kejadian itu. Haha, sekarang, tidak ada faksi lain yang meremehkan kami, seperti di masa lalu, setelah mendengar bahwa kami adalah anggota Punch Gate saat kami berlatih di menara. Ini sebagian besar karena Chief. Petik 2. Xiao Yan secara alami tidak dapat mendengar percakapan para penjaga ini. Namun, karena dia telah memasuki area siswa baru sampai sekarang, anggota Punch Gate yang datang dan pergi pada awalnya akan terkejut saat melihatnya sebelum mereka segera menyerah. Tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan saat mereka menatap Xiao Yan yang berjalan melewati mereka dengan ragu. Xiao Yan berjalan kembali ke paviliun kecil di rumah. Setelah dia memasuki pintu, dia menemukan bahwa Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao hadir. Bahkan Lin Yan juga tiba-tiba ada di aula. Sun Er adalah orang pertama di antara 4 orang di aula yang menemukan Xiao Yan di ambang pintu. Namun, orang yang memiliki reaksi paling intens adalah Lin Yan. Orang bisa melihatnya melompat dari kursi seperti kelinci saat tubuhnya bergerak ke sisi Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Setelah itu, dia meraih lengan baju Xiao Yan di bawah tatapan tertegun Xiao Yan dan dengan panik memarahi, "Kamu, anak kecil, akhirnya kembali. Percepat, Ice Spirit Pill dan Sum-Sum Washing Cold Spirit Liquid, semuanya telah habis. Saya sudah menunggu Anda selama 3, mungkin 4 hari. Jika Anda tidak kembali besok, saya ingin pergi ke Menara Penyulingan Ki Langit yang berkobar untuk mencari Anda." Petik 2. Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya untuk menarik kembali lengan bajunya yang ditarik oleh Lin Yan. Dia memutar matanya dan berkata, "Kenapa kamu terburu-buru? Anda tidak akan mati hanya karena racun tidak dikeluarkan selama 1 atau 2 hari lagi." Xiao Yan mengabaikan Lin Yan setelah dia mengatakan ini.
Dia berjalan ke aula dan duduk di kursi sebelum berbicara sambil tersenyum ke arah Sun Er dan dua lainnya. Bagaimana? Apakah ada masalah dengan Punch Gate baru-baru ini? Geng putih itu tidak membuat gerakan apapun, kan? Petik 2. Awalnya, masih ada anggota yang mengatakan bahwa mereka telah bertemu dengan beberapa orang dari Geng Putih yang datang untuk mencari masalah saat mereka berlatih di menara selama 1 hingga 2 hari pertama retret Anda. Namun, berkat prestise Anda baru-baru ini di dalam menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, setelah itu, sekarang, Geng Putih tidak berani terlalu sombong. Mereka mengurangi beberapa tindakan kecil itu. Saya pikir pencegahan Anda memiliki beberapa efek. Petik 2. Selain itu, saat ini ada cukup banyak siswa yang lebih tua yang merupakan agen bebas yang ingin bergabung dengan Gerbang PAN kami. Setelah beberapa penilaian, ukuran Gerbang PAN saat ini sekitar 1/4 lebih besar dari sebelum Anda mundur. Selain itu, kekuatan para siswa yang lebih tua itu tidak buruk. Kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan sekelas Dadoshi. Sun Er secara pribadi menuangkan secangkir teh hangat untuk Xiao Yan saat dia mengatupkan mulutnya dan tersenyum. Oh, Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera tersenyum tertegun dan berkata, saya hanya menggunakan masalah Leina sebagai peringatan karena saya ingin membuatnya agar tidak ada yang mengganggu saya selama retret saya. Sungguh tidak terduga bahwa ada manfaat semacam ini. Hei, memang ada manfaatnya. Namun, ada juga banyak kerugiannya. Anda menyebabkan Leina menjadi botak. Sekarang, dia akan mengertakkan gigi saat menyebut nama Anda. Selain itu, Anda bahkan menyinggung Liu Fei, wanita yang dada dan tidak berotak. Awalnya, menyinggung perasaannya bukanlah apa-apa. Namun, Anda tidak boleh melupakan orang seperti apa kakak sepupunya itu. Tyrant Spear Liu Qing. Nama ini bukanlah individu tanpa nama di dalam Akademi Dalam. Hihi, jika dia ingin berbicara untuk Liu Fei, bahkan mungkin teratai api hijau ungu Anda tidak bisa melakukan apa-apa pada tombak pembelah gunung miliknya. Melihat Xiao Yan kembali, Lin Yan juga menenangkan kecemasannya. Dia melintasi aula dan dengan dingin tertawa. Seberapa kuat Liu Qing itu? Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia bertanya setelah mendengar nama Liu Qing sekali lagi. Kamu bisa bertanya pada Wu Hao. Baru-baru ini, dia sering berada di sekitar arena pertarungan dan harus memiliki pemahaman tentang Liu Qing. Lin Yan menyusut kembali ke kursinya. Dia merasa bahwa menjelaskan hal semacam ini adalah yang paling merepotkan. Oleh karena itu, dia hanya melengkungkan bibirnya ke arah Wu Hao. Wu Hao menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat tatapan Xiao Yan melesat. Dia merenung sejenak sebelum berkata, tombak tiran Liu Qing adalah ahli top di antara 10 besar, peringkat kuat. Seseorang dapat menghitung jumlah siswa di Akademi Dalam yang mampu mengalahkannya dengan 1 jari. Selain itu, di Fighting Arena, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang sangat kuat yang pernah mempertahankan 8 kemenangan berturut-turut. Ada cukup banyak orang di Akademi Dalam yang memandang namanya dengan hormat. Petik 2. Xiao Yan menyesap sedikit teh dari cangkir teh di tangannya dan mengangguk dengan tenang. Dengan kekuatan Wu Hao, dia masih kalah lebih dari yang dia menangkan di Fighting Arena di mana orang-orang kuat sebanyak awan. Oleh karena itu, Xiao Yan samar-samar bisa menebak betapa sulitnya apa yang disebut 8 kemenangan berturut-turut itu. Tampaknya, Liu Qing ini memang orang yang sangat sulit untuk dihadapi. Namun, Anda dapat yakin bahwa orang itu tidak punya waktu untuk membantu berbicara untuk Liu Fei untuk saat ini. Dalam waktu setengah tahun lagi, ini akan menjadi kompetisi besar Akademi Dalam yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Dia saat ini menghabiskan setiap hari di balik pintu tertutup. Bahkan jika dia sesekali memiliki waktu untuk keluar dari menara, itu akan menjadi latihan do skill-nya di arena pertarungan. Dengan demikian, dia tidak akan datang dan mencari masalah dengan Anda sebelum kompetisi besar selesai. Setelah itu, bagaimanapun, akan sulit untuk mengatakannya.
Lin Yan dengan sombong berbicara sambil tersenyum. Kompetisi besar akademi dalam. Alis Xiaoyan membentuk garis lurus saat dia bertanya dengan perasaan terkejut, ada kompetisi ini. Mengapa saya belum pernah mendengar berita tentang itu sebelumnya? Petik 2. Kompetisi besar ini tidak ada hubungannya denganmu, ini adalah kompetisi antara para ahli di peringkat kuat. Orang biasa hanya bisa menyaksikan keseruan dari bawah. Karenanya, Anda semua tentu saja tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Lin Yan meringkuk bibirnya dan berkata, selama seseorang bisa masuk 10 besar dalam kompetisi ini, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk menjadi seseorang yang dapat dipilih menjadi seorang penatua. Selain itu, seseorang bahkan akan mendapatkan kualifikasi untuk kesempatan memasuki tingkat ke-9 dan menerima penempaan tubuh seseorang oleh sumber api hati. Petik 2. Tahukah kamu apa sumber dari Heart Flame itu? Sederhananya, jika seseorang menerima penempaan tubuh seseorang oleh sumber Heart Flame, seseorang akan mendapatkan izin yang membawa seseorang untuk maju ke kelas Do Wang asalkan seseorang bukan seseorang yang sangat tidak beruntung. Apakah Anda mengerti jika dikatakan seperti ini? Petik 2. Lulus langsung ke kelas Do Wang. Ketika beberapa kata ini masuk ke telinga mereka, mata Hu Jia dan Wu Hao langsung panas. Dalam pelatihan Doqi, kelas Do Wang pada dasarnya adalah kelas batas air yang hampir menentang langit. Tak terhitung banyaknya orang yang memiliki bakat pelatihan yang cukup baik, terjebak di tepi kelas Dowling dan tidak dapat mengambil satu langkah maju untuk waktu yang lama. Sumber Heart Flame. Dibandingkan dengan mereka berdua, Xiaoyan menempatkan fokusnya pada kosakata lain ini. Sumber, mungkinkah itu mengatakan, tubuh asli dari api jantung yang jatuh? Cangkir teh di kepalanya bergetar sedikit. Beberapa teh terciprat. Xiaoyan dengan paksa menekan kejutan di hatinya saat dia perlahan meletakkan cangkir teh di atas meja. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Lin Yan, persyaratan apa yang harus dimiliki seseorang untuk memasuki tingkat ke-9? Kamu bisa melupakan memiliki harapan seperti itu. Lin Yan memutar matanya dan menjawab dengan lemah, sederhananya, tidak mungkin bagi siswa untuk masuk jauh ke dalam tingkat ke-9 atau ke-10. Hanya sesepuh akademi yang memiliki kualifikasi seperti itu. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka yang bisa lulus dan keluar, malah tetap tinggal di akademi dengan niat menjadi elder. Ini karena hanya dengan menjadi seorang penatua seseorang dapat memasuki tingkat ke-9 atau bahkan ke-10 untuk berlatih. Dengan cara ini, itu akan memungkinkan mereka untuk dengan cepat menyentuh penghalang ke kelas Do Huang. Petik 2. Do Huang yang kuat, Xiaoyan mendesah lembut. Dia bertukar pandang dengan Wu Hao di sisinya dan melihat keterkejutan di mata pihak lain. Kelas ini dapat memungkinkan seseorang menjadi otoritas yang memaksakan suatu kelompok bahkan ketika ditempatkan di dalam seluruh benua. Sungguh tak terduga bahwa beberapa orang di akademi dalam ternyata memiliki ambisi seperti itu. Kompetisi besar itu, apakah ini kompetisi yang hanya dapat diikuti oleh mereka yang telah memasuki peringkat kuat? Xiaoyan dengan lembut mengetuk jarinya di atas meja dan bertanya dengan lembut. Iya, bagaimanapun, bahkan jika seseorang menurunkan tingkat kompetensinya, apakah kamu berharap bahwa beberapa dari siswa baru itu, yang baru saja masuk akademi, dapat memiliki kualifikasi untuk berpotensi terpilih sebagai penatua? Kata-kata Lin Yan masih terus terang. Dia tampaknya lupa bahwa 4 orang di depannya adalah siswa baru yang memasuki akademi dalam kurang dari 2 bulan yang lalu. Xiaoyan hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya pada lidah ganas orang ini. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap langit-langit. Cahaya di matanya berkedip-kedip tanpa batas. Ini mungkin kesempatan. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.